masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Seorang tahanan Polresta Palu tewas dan diduga akibat dianiaya. Komisi Kepolisian Nasional turut mengawasi dan menyelidiki kematian seorang tahanan di Mapolresta Palu. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita aset perusahaan terlibat korupsi di Morowali. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita aset PT Rimbunan Alam Sentosa terkait dugaan korupsi pengelolaan lahan sawit di lokasi hak guna usaha milik PT Perkebunan Nusantara 14. Sebelumnya, tim penyidik juga telah menyita sejumlah aset perusahaan sawit tersebut. Sejumlah aset perusahaan yang disita tim penyidik tersebut antara lain bulldozer, dump truck, ambulans, dan generator set. Tim penyidik pun telah memasang stiker penyitaan pada sejumlah alat berat tersebut di kantor perusahaan yang terletak di Desa Era, Kabupaten Morowali Utara. Jadi terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan lahan perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Rimbunan Alam Sentosa atau PT RAS, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah kembali melakukan penyidikan terhadap beberapa aset milik PT RAS. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat penyitaan nomor PRIN 59 tanggal 13 Agustus 2024. Sebelumnya pada 20 Agustus lalu, tim penyidik Kejati juga menggeledah dan menyita 2 kontainer berisi dokumen serta 13 kendaraan milik PT RAS. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penggeledahan yang diterbitkan terkait penyelidikan dugaan korupsi oleh perusahaan sawit tersebut. PT RAS diketahui telah beroperasi di Kabupaten Morowali Utara sejak 2006 di atas lahan HGU milik PT PN 14. Ikram Boyoge melaporkan dari Morowali Utara. Masyarakat Kabupaten Donggala kini bisa bernafas lega. Harapan menikmati jaringan internet bisa terpenuhi. Fasilitas telekomunikasi ini tidak hanya milik warga perkotaan, tapi sudah merata hingga di pelosok desa. 2 wilayah yang dulunya masih sulit dijangkau jaringan internet adalah Kecamatan Pinembani dan Kecamatan Rio Pakava, dekat perbatasan dengan Sulawesi Barat. Namun, kini masyarakat di kedua wilayah tersebut sudah bisa menikmati akses internet. Pemerintah Kabupaten Donggala bekerja sama dengan penyedia jasa layanan telah membangun infrastruktur jaringan internet hingga ke berbagai penjuru. Saat ini telah ada 45 menara BTS milik pemerintah yang telah terbangun dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Selain itu, terdapat 117 menara BTS milik perusahaan swasta yang tersebar hingga ke pelosok Donggala. Khususnya di wilayah Kabupaten Donggala ada pembangunan tower sekitar berjumlah 45 tower. Utamanya diprioritaskan untuk daerah-daerah terpencil di wilayah Kabupaten Donggala, yaitu daerah Kecamatan Pinembani ada 7 tower, karena ada beberapa desa terpencil di wilayah Kecamatan Pinembani, wilayahnya di pegunungan. Jadi olehnya itu kami dari pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya Dinas Kominfo, memprioritaskan pembangunan tower dari Kementerian Kominfo di wilayah Kecamatan Pinembani dan wilayah Rio Pakava. Meski belum sepenuhnya terjangkau, namun pemerintah Kabupaten Donggala berusaha untuk menambah infrastruktur internet tersebut. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan bisa mendorong kemajuan pembangunan ekonomi sosial di daerah tersebut. Akses internet juga berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di instansi pemerintahan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala.
Layanan bus Trans Palu resmi beroperasi mulai Selasa 1 Oktober 2024. Masyarakat Kota Palu dapat menggunakan jasa angkutan umum Kota Palu ini setiap hari sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Untuk layanan perdana kali ini, penumpang tidak dipungut biaya alias gratis. Tak heran warga cukup antusias untuk mencoba menikmati layanan tersebut. Tidak hanya orang tua dan dewasa, kalangan remaja pun penasaran untuk merasakan bus baru tersebut. Sejak pagi, masyarakat Kota Palu silih berganti untuk menjajal layanan bus terbaru ini. Sebagian dari mereka penasaran dan memanfaatkan untuk jalan-jalan. Tak jarang di antara mereka juga menggunakan untuk pulang baik dari sekolah ataupun tempat kerja. Bus Trans Palu ini sudah bersiap melayani penumpang di setiap koridor yang telah ditetapkan. Total ada 4 koridor seputar Kota Palu. Koridor pertama melayani rute Pantoloan menuju pusat kota. Koridor kedua, Balai Kota menuju Pasar Manonda. Koridor ketiga terbagi dalam 2 rute, di antaranya rute bandara ke pusat kota melalui jalur jalan Walter Monginsidi dan rute bandara pusat kota melalui jalur Muhammad Yamin. Sementara koridor 4 melayani angkutan rute Terminal Tipo menuju bandara. Di halte utama, bus akan bertahan hingga 19 menit sesuai jadwal keberangkatan. Sementara di setiap bus stop, bus akan berhenti selama 10-12 detik. Warga mengaku terbantu dengan hadirnya layanan bus Trans Palu ini. Kalau untuk saat ini saya coba. Kalau misalnya kebutuhan untuk pulang, saya sangat terbantu dengan adanya bus Palu Trans ini. Karena ini bisa misalnya kalau kita ke kantor, efektif kita untuk mau ke kantor, alternatif kita mau ke kantor, dan insya Allah dengan pakai bus Trans ini tidak akan macet, yakin, karena dia melalui jalan-jalan protokol, karena itu sudah ada rutenya masing-masing. Warga Kota Palu kalau mau naik bis Trans Palu diharapkan untuk bisa kumpul di titik 0 ini di Taman Kota, Taman Gor ini, untuk naik ke rute yang sudah ditentukan. Di sini untuk yang stay di sini, untuk koridornya itu koridor 1, 2, dan 3. Bus Trans Palu ini memiliki kapasitas angkut hingga 28 penumpang. Masyarakat Kota Palu mendapatkan pelayanan di tiap-tiap koridor mulai 4 sampai 10 bus. Diharapkan hadirnya bus Trans Palu dapat memenuhi kebutuhan transportasi umum bagi warga Kota Palu, serta mampu menekan kemacetan arus lalu lintas akibat kendaraan pribadi. Pelayanan gratis bus Trans Palu akan berlangsung hingga akhir Desember 2024. Zalikah Syalsabilah melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puase, Tabe.